Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan kalian semua. Video kali ini akan membahas materi pembelajaran geografi di kelas 10 fase E. Untuk apa? Sebelumnya kita kenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isma Sri Nurdianti sebagai guru geografi di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Apa yang dipelajari dalam geografi? Ada yang tahu apa yang dipelajari dalam geografi? Mari kita cari. Apakah menurut kalian geografi hanya belajar tentang bencana, atau tentang negara dan bangsa, atau hanya tentang fenomena fisik, ataukah fenomena sosial? Tentu geografi tidak hanya belajar mengenai itu. Atau ada yang menebak kalau geografi hanya mempelajari tentang apa ya itu? Tidak. Geografi tidak hanya belajar tentang peta atau bola dunia atau tentang negara dan bangsa saja atau hanya tentang Indonesia. No. Tidak. Geografi belajar tentang semua hal yang ada di mana? Manusia hidup di mana? Tinggal di mana? Tinggal tentu di bumi. Nah, geografi adalah ilmu yang mempelajari gambaran tentang bumi. Jadi, dalam geografi, bumi itu adalah sebuah ruang. Ruang di mana semua fenomena ataupun aktivitas ataupun gejala-gejala yang terjadi, baik fisik ataupun sosial yang terjadi di bumi, itu adalah seluruhnya kajian geografi. Tetapi dititik beratkan dalam sebuah ruang, karena bumi itu adalah ruang di mana fenomena itu terjadi, baik fenomena yang berhubungan dengan alam ataupun fenomena yang berhubungan dengan manusia. Hal yang paling penting adalah ruang dan juga tentunya waktu. Kenapa waktu? Karena proses-proses tersebut pasti melibatkan waktu. Dari mulai bumi ini terbentuk pada miliaran tahun yang lalu, seperti halnya terbentuk tata surya, bagaimana perubahan bentuk muka bumi jutaan tahun yang lalu, itu berkenaan dengan waktu. Jadi dalam geografi, ruang sebagai kajiannya dan waktu tidak bisa dipisahkan. Mereka harus bersama-sama dikaji. Kenapa? Karena misalnya hujan terjadi di kota Sukabumi pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 16.53. Nah, ketika hal yang sama terjadi, misalnya hujan terjadi di kota Sukabumi tanggal 9 Agustus pukul 16.53, pasti ada yang membedakannya. Apa yang membedakannya? Banyaknya hujan, ada petir atau tidak? Pasti ada perbedaannya. Walaupun ruangnya sama, waktunya sama, di sore hari, tetapi pasti ada yang membedakannya. Makanya ruang dan waktu dalam geografi itu adalah hal yang utama. Berikutnya, antara ruang dan waktu yang saling keterkaitan, misalnya tentang global warming. Lokasinya di mana sih terjadi atau penyebab global warming? Atau misalnya dari mana sih, bagaimana sih bumi itu berubah dari yang awalnya misalnya adem ayem enak buat tidur, akhirnya jadi kegerahan, panas. Pasti itu ada proses yang menjadikan hal tersebut ada, dan proses tersebut pasti memakan yang namanya waktu. Nah, dalam pengertian atau definisi geografi menurut Ikatan Geografi Indonesia menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer yang dilihat dalam sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan. Kita bisa lihat dua gambar yang sama ini.
persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Gambar atas dan gambar bawah pastinya sama-sama menunjukkan fenomena banjir. Ya, tapi adakah perbedaannya? Kita bisa melihat persamaan ataupun perbedaannya dari sudut pandang kewilayahan, kelingkungan, dan tetap tidak boleh terlepas dari keruangan. Misalnya, gambar atas keruangannya seperti apa? Gambar yang di bawah keruangannya seperti apa? Walaupun misalnya sama-sama ada di daerah dataran rendah. Tetapi ketika misalnya gambar yang atas menunjukkan itu sebuah daerah pedesaan, ataupun misalnya bukan daerah-daerah seperti persawahan dan sebagainya, tetapi gambar yang bawah menunjukkan ruangnya ada di mana? Ruangnya ada di perkotaan. Pastinya ada penyebab yang berbeda antara banjir yang terjadi di gambar yang A dengan banjir yang terjadi di gambar yang B. Itulah maksudnya dari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dilihat dari sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan, karena kelingkungan ini pasti berhubungan dengan manusia. Kita sudah pasti bisa membedakan bagaimana interaksi manusia di daerah pedesaan dengan interaksi manusia di wilayah perkotaan, dan juga bagaimana pembangunan yang kerap dilakukan oleh manusia sehingga bisa menimbulkan fenomena banjir ini terjadi. Keruangannya, karena walaupun sama-sama dataran rendah, tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang lain, kewilayahan ataupun kelingkungan, itu bisa menyebabkan penyebab dan dampak yang terjadi karena fenomena yang sama ini atau banjir bisa memberikan hal-hal lain atau hal-hal yang berbeda. Nah, untuk mengkaji secara sederhana tentang fenomena geosfer tersebut, kita bisa menggunakan konsep 5W 1H. Hal ini memang sama dengan membuat teks berita di pelajaran bahasa Indonesia, tetapi kita bisa menggunakan ini juga dalam menganalisis fenomena geosfer yang terjadi. 5W 1H, yang pertama adalah what. Apa fenomena geosfer yang terjadi? Banjir misalnya. Lalu where, ini yang penting. Di mana? Karena fenomena banjir pasti banyak terjadi di mana-mana. Kita harus tahu di mana. Jakarta, Banten, Makassar, ataupun wilayah-wilayah lain. Misalnya Amerika Serikat, di London misalnya pernah juga ada banjir bandang. Nah, where di sini atau di mana ini akan menunjukkan lokasi. Lokasi itu sangat penting dalam geografi. Kenapa? Karena menunjukkan ruang terjadi fenomena geosfer. Lalu when, kapan? Kapan di sini juga bisa mempermudah kita untuk menganalisis apa penyebab dari fenomena geosfer tadi. Kenapa? Karena kita bisa lihat, misal letusan Gunung Merapi tahun 2006 dan letusan Gunung Merapi tahun 2010. Itu pasti tipe letusannya. Walaupun tipenya tipe Merapi, tetapi pasti ada yang berbeda. Berbedanya apa? Tinggi wedus gembelnya kah, jangkauan awan panasnya kah, ataupun misalnya pembentukan kubah lavanya. Lalu yang pertanyaan selanjutnya adalah why, kenapa? Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Lalu who di sini boleh siapa yang terlibat, siapa yang terdampak, siapa yang menyebabkan, siapa yang dapat mengelola, ataupun siapa lagi. Lalu yang terakhir how di sini bisa bagaimana proses fenomena geosfer itu terjadi. Kronologinya boleh, bagaimana penanggulangannya, bagaimana solusinya, dan bagaimana manusia dalam menghadapinya lagi nanti. Oke. Jadi dalam menganalisis fenomena geosfer itu bisa dilakukan dengan mudah menggunakan 5W 1H. Dan harus diingat, dalam geografi, faktor lokasi atau ruang itu sangat menentukan.
karena kita akan mulai menganalisis dari di mana, ruangnya seperti apa, dan alat bantunya tentunya adalah peta. Jangan lupakan Dora, jangan lupakan peta dalam geografi. Jadi untuk mengetahui di mana ruangnya tersebut, di mana lokasinya tersebut, peta adalah alat yang paling membantu dan bermanfaat dalam mempelajari fenomena geosfer. Baik itu dengan peta manual ataupun peta-peta digital ataupun peta yang ada dalam genggaman kalian, Google Maps misalnya. Sudah dipermudahkan untuk mempelajari geografi? Terima kasih telah mengunjungi channel YouTube saya. Saran dan kritik tentu saya harapkan dan saya tunggu ya di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.